Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen bagi kalangan sendiri. Saudaraku, tayangan ini merupakan tayangan lanjutan dari tayangan sebelumnya tentang Merkapa antara roda baja Israel dan kereta ilahi Yehezkiel yang diambil dalam kitab Yehezkiel pasal yang pertama. Dalam konteks militer saat ini hanya sedikit kendaraan lapis baja yang dapat menyaingi daya tarik Merkapa, tank tempur utama milik Israel. Tidak hanya disebabkan oleh desainnya yang modern dan terbukti efektif dalam pertempuran, tetapi juga karena namanya Merkapa yang dalam bahasa Ibrani berarti kereta perang ilahi. Menurut kitab Yehezkiel pasal pertama, makhluk-makhluk itu memiliki tangan manusia di bawah sayap mereka, keempat sisi mereka. Semua binatang itu memiliki wajah, sayap-sayap mereka saling terhubung. Mereka tidak berbalik ketika datang melalui sayap-sayap mereka saling terhubung. Mereka tidak berbalik ketika datang. Menurut teks tersebut, keempat makhluk itu memiliki wajah manusia, wajah singa, di satu sisi. Sisi lain mereka masing-masing memiliki wajah lembu dan wajah elang. Sayap-sayap mereka terbentang ke atas. Dua sayap dari setiap binatang terhubung ke binatang lain dan dua menutupi tubuh mereka. Makhluk-makhluk itu berjalan lurus ketika mereka melewati dan tidak balik ketika mereka melewatinya. Penampakan makhluk-makhluk itu seperti bara api yang menyala dan seperti penampakan lampu yang berpijar. Nama Merkapa ini secara langsung menimbulkan resonansi dengan salah satu visi paling misterius dan mengagumkan dalam kitab suci. Visi Nabi Yehezkiel mengenai kereta ilahi atau Merkapa pada bagian pasal pertama kitab Yehezkiel. Bagi sebagian orang, hubungan ini mungkin hanya sebagai sebutan saja, akan tetapi bagi sebagian orang lainnya, terutama mereka yang mendalami akar spiritual dan sejarah Israel, penamaan ini bukanlah sekadar kebetulan. Ia menyajikan cerita yang memikat dan mengombinasikan teknologi militer modern dengan simbolisme kenabian yang kaya. Visi ini yang dikenal sebagai Merkapa dalam tradisi Yahudi sering dipahami sebagai simbol mobilitas, keberadaan dan kemuliaan ilahi. Roda-roda yang rumit dan gerakan yang sinkron mencerminkan keteraturan, kekuatan dan kemampuan ilahi untuk berinteraksi dengan dunia fisik secara dinamis. Sekarang, ayo kita berpindah ke tank Merkapa. Dikembangkan usai perang Yom Kippur pada tahun 1973. Merkapa dirancang dengan filosofi utama perlindungan anggota kru di atas segalanya. Desain mesin depan, area pertempuran yang terpisah dan pemanfaatan material komposit modern mencerminkan tekad Israel untuk menjaga keselamatan tentaranya. Tank ini bukan hanya alat tempur, tetapi juga kubu yang dirancang untuk melindungi jiwa. Penamaan Merkapa untuk kendaraan tempur itu biasa dipandang sebagai suatu deklarasi yang tegas. Di satu sisi, ia mencerminkan keperluan Israel dalam melindungi diri dari ancaman luar, menciptakan kereta modern yang kokoh. Namun di sisi lain, bagi banyak individu, penamaan ini mengandung dimensi spiritual yang lebih mendalam. Ia memunculkan gambaran kereta ilahi Yehezkiel yang walaupun tidak sepenuhnya identik, namun mengandung gema kekuatan, kehadiran, dan perlindungan yang agung. Apakah terdapat hubungan langsung antara desain Merkapa dan rincian penglihatan Yehezkiel? Tentu saja secara literal tidak. Tank Merkapa merupakan hasil inovasi manusia yang canggih. Sedangkan Merkapa Yehezkiel adalah sebuah visi mistis mengenai realita ilahi, keberadaan Allah yang suci,
kemuliaan Allah yang agung. Akan tetapi simbolik korelasi sangat menarik. Roda-roda Merkapa yang memfasilitasi pergerakan tank ini di lapangan dapat secara metaforis dihubungkan dengan roda-roda Merkapa yang mencerminkan kemampuan ilahi untuk bergerak dan bertindak. Desain Merkapa yang mementingkan perlindungan dapat mencerminkan konsep perlindungan ilahi yang diwakili oleh Merkapa. Selain itu, penamaan Merkapa bisa juga mencerminkan harapan dan cita-cita Israel sebagai suatu bangsa setelah mengalami masa sulit sebelumnya, termasuk pengasingan seperti yang dialami oleh Yehezkiel. Israel menciptakan kekuatan militer demi menjamin keberlangsungannya. Dalam konteks ini, Merkapa berfungsi sebagai lambang kebangkitan, ketahanan, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan kekuatan dan keyakinan, seolah-olah diarahkan oleh semacam kereta yang tak tampak namun kuat. Pada akhirnya, Merkapa bukan hanya sekedar tank, namanya yang berasal dari visi purba Yehezkiel, memberikan dimensi makna yang mendalam. Ia mengkaitkan sejarah yang penuh ramalan dengan realitas saat ini yang penuh rintangan, teknologi pertahan mutakhir dengan makna spiritual yang tak lekang oleh waktu. Merkapa menunjukkan kemampuan Israel dalam berinovasi dan melindungi diri, serta mengingatkan kita pada narasi yang lebih luas tentang kekuatan, kehadiran, dan perlindungan yang bagi banyak orang berakar dari visi kereta ilahi yang mengagumkan yang diterima oleh Nabi Yehezkiel. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang arti kata Merkapa yang diambil dalam kitab Yehezkiel pasal yang pertama, di mana kita diingatkan bahwa kekuatan, kemahahadiran, kemahakuasaan, dan kemuliaan Tuhan ketika hadir dalam kehidupan kita, kita akan mampu mengatasi segala tantangan, kerumitan hidup yang kita hadapi sehari-hari, seperti apapun tantangannya, selama kita masih mengingat bahwa ketika Yehezkiel mendapatkan sebuah penglihatan, Allah bertatah di atas kereta perangnya, Merkavanya, disitulah Allah hadir dalam kehidupan kita untuk melepaskan kita dari segala kerumitan, tantangan, dan rintangan hidup. Baiklah saudara, jikalau saudara diberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain, di mana mereka pun bisa merasakan berkat yang sama sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.